Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alfa Beriansa selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Perbajakan. Sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester berupa video. Saya akan menjelaskan tentang konsep tentang pajak pusat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dengan NIM B1B121086. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar pajak pusat. Pajak pusat atau pajak negara adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik secara pribadi maupun lembaga, kepada pemerintah pusat. Dapat diartikan bahwa pajak pusat ini diatur oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan hasilnya digunakan untuk kepentingan negara. Melalui Direktorat. Pajak pertambahan nilai PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dan barang dari jasa dalam peredarannya melalui produsen ke konsumen. Saat ini penerapan PPN di Indonesia menerapkan sistem tarif tunggal, yaitu sebesar 11%. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak asas konsumsi barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah diantaranya barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan bila konsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Cukai. Cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Pajak bumi dan bangunan atau biasa yang kita kenal dengan PBB adalah pajak yang dikenakan asas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB yang merupakan pungutan kepala pemerintah pusat menjadi PBB perkebunan, PBB perhutanan, dan PBB pertambangan. Nah, ini adalah contoh pajak-pajak negara. Dah pajak pertambangan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, bea cukai, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya adalah peran pajak untuk negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Selanjutnya, peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara. Yang pertama, sebagai anggaran dan penerimaan budgeter. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak Peran pajak sebagai budgeter bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dan pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua adalah pajak berperan untuk mengatur regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.
Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. Konsultan Pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan Anda. Yang ketiga, pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditunjukkan untuk menekan laju inflasi. Dan yang keempat, pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai retribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara. Selanjutnya, dampak pajak pusat terhadap pendapatan negara. Pajak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, layaknya pedagang bermata bermata dua. Di sisi lain, penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah yang dapat memacu perekonomian, sehingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Adanya penanaman modal juga penerimaan pajak ini menjadikan sebagai sumber pendapatan negara yang didominan. Oleh karena itu, ditingkatkan penerimanya. Berdasarkan alat pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik, di mana komponen manfaat individunya relatif besar. Komponen utama dalam pendapatan fiskal adalah sektor perpajakan. Di berbagai negara di dunia ini, sektor perpajakan mampu menyumbang lebih dari 50% pendapatan fiskal. Hal ini menjadikan sektor pajak merupakan sektor penting dan signifikan yang harus dikelola secara optimal. Dampak pajak terhadap perekonomian. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai keperluan seperti pembangunan, infrastruktur, pelayanan, kesehatan, dan lainnya. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya adalah: satu, pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan dipotong untuk membayar pajak, sehingga jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan menjadi berkurang. Kedua, pengenaan pajak yang rendah dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengenaan pajak yang rendah, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga permintaan terhadap berbagai barang dan jasa akan meningkat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan terjadi peningkatan produksi dan pendapatan di berbagai sektor ekonomi. Yang ketiga, pengelolaan pajak yang baik dapat meningkatkan efisiensi. Cara pengelolaan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi penyalahgunaan pajak. Dengan adanya sistem pengelolaan pajak yang transparan dan terintegrasi, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Hal ini dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan pajak seperti pelarian pajak atau penggelapan pajak.
Yang keempat, kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal yang konservatif, yaitu kebijakan yang mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan, dapat membantu menstabilkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, kebijakan fiskal yang proaktif, yaitu kebijakan yang meningkatkan pengeluaran dan mengurangi penerimaan, dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan uraian yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu kebijakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, redistribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.